Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Ini Bayu coba munculkan video eh, jelasnya daripada mikroskop yang kita pelajari minggu lalu. Nah, ini bentuk yang jelasnya. Coba kita lihat dari pengenalan dan penggunaan mikroskop. Ya, bisa kamu lihat di buku paket kamu di halaman 56. Ya, itu ada gambar mikroskop. Ya, apa aja sih bagian-bagian daripada mikroskop? Yang pertama adalah lensa okuler. Nah, ini lensa okuler ini, ya. Jadi lensa okuler ini ada beberapa ukuran. Di sini ada yang ukurannya 12,5. Kemudian ada juga nanti yang 5 kalinya, 10 kalinya dan sampai 15 kalinya, ya. Kenapa disebut dengan lensa okuler? Karena lensa ini ya akan dekat dengan mata kita. Ya, jadi ketika melakukan pengamatan mata kita dekatkan dengan lensa okuler ini. Kemudian yang kedua adalah tabung. Ya, yang berikutnya adalah tabung. Nah, ini tabung. Ya, memang bentuknya seperti bangun tabung ya. Berikutnya yaitu skrup pengatur kasar. Ya, nah skrup pengatur kasar itu, nah ini yang bentuknya seperti piringan. Nah, ini bisa digerakkan ya ke atas ke bawah. Nah, jadi gerakannya lebih cepat dibandingkan nanti ada skrup pengatur halus yang besar, bulatannya yang besar. Sedangkan skrup pengatur halus yang ini. Ini gerakannya lebih lambat. Kemudian pegangan. Pegangan yang mana pegangan? Nah, ini pegangan. Nah, jadi kita menggunakan mikroskop yang kita pegang ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penjepit objek. Nah, penjepit objek itu mana tuh? Ini dia. Ya, jadi nanti ada preparat kita bisa masukkan, kita ambil, dan nanti kita masukkan preparatnya baru kita jepit. Nah, jadi modelnya ada yang jepitnya dari atas ke bawah, ada yang dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu, tergantung model mikroskopnya. Kemudian ada sendi inklinasi. Yang mana sendi inklinasi? Ini dia bagiannya. Jadi proses engselnya di sini sendinya. Nah, yang ini ya. Jadi yang ini yang sendi inklinasi. Kemudian yang berikutnya ada kaki nih, kaki. Ya, ini kaki daripada mikroskop. Kemudian meja preparat, mana yang meja preparat? Nah, ini dia mejanya ya. Nanti tempat diletakkannya preparat. Kemudian seharusnya ada preparatnya nanti ya. Jadi benda yang akan kita amati adalah preparatnya, ya, objeknya. Kemudian ada diafragma ya, yang fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya. Di sini ada putaran ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari belakang, nah ini dia. Jadi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Ini seperti itu. Kemudian ada cermin. Ini ada cermin. Nah, ini cermin. Jadi nanti ketika kita keluar pengamatan, kita ambil cahayanya misalkan dari matahari. Jadi fungsi cermin di sini nanti bisa terlihat. Sebetulnya cermin ini fungsinya untuk apa? Gitu. Ya, untuk mengarahkan cahaya pada objeknya. Jadi kalau misalkan cahayanya nggak ada, secara otomatis kita nggak bisa melihat objek yang kita amati. Ya, jadi bisa digerakkan atas bawah, kiri kanan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu aja yang bisa Bayo jelaskan. Jadi nanti di situ kalau misalkan kamu lihat di buku halaman 57, bagian mikroskop itu ada bagian optik. Ya, bagian optik itu apa aja? Yaitu tadi ini lensa okuler. Nah, ini dia yang di atas yang dekat dengan mata. Kemudian lensa objektif ya. Nah, lensa objektif lupa tadi. Nah, ini dia nih. Nah, ini lensa objektif. Nanti ini ada 3 ukuran ya. Nanti bisa dilepas di sini atau diputar kalau kita mau menggunakan ukuran yang berapa kalinya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian bagian optik dari mikroskop yang lainnya adalah diafragma. Ya. Dan tadi ini yang di bawah meja preparat. Kemudian adalah cermin. Nah, itu ada 4 ya. Berarti lensa okuler, lensa objektif, ya.
diafragma, dan cermin. Nah, itu adalah bagian optik daripada mikroskop. Sedangkan bagian mekaniknya yaitu ada tabung mikroskop ini ya tadi, kemudian ada meja preparat ini, kemudian ada penjepit objek tadi ini ya, penjepit objeknya, kemudian ada lengan mikroskop, kemudian ada pemutar halus, pemutar kasar, dan ada kondensor ya, posisinya ada dekat dengan diafragma. Kemudian ada angsel inklinasi atau sendi inklinasi di sini ya, dan kaki mikroskop. Nah, itulah bagian mekanik daripada mikroskop. Jadi kesimpulannya bahwasanya bagian mikroskop itu dibagi dua, ada optik, ada bagian optik, dan ada bagian mekanik. Nah, itulah penjelasan mengenai bagian-bagian mikroskop yang materinya kemarin kita sampaikan dalam bentuk gambar saja. Oke, saya harapkan, harapan dari penjelasan ini kamu bisa lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.